Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrew William dari kelas Hukum dan Administrasi Perencanaan B. Pada saat ini saya akan menyampaikan mengenai kajian saya tentang konflik pemanasan ruang di Gili Trawangan. Gili ini terletak di barat laut lepas pantai Pulau Lombok, Provinsi Nusa Tenggara Barat, di mana mungkin yang seperti teman-teman tahu, ada yang disebut dengan Gili Matra, Gili Meno, Gili Air, dan Gili Trawangan, yang memang sudah menjadi destinasi wisata populer di Indonesia maupun di dunia ketika kita berbicara mengenai destinasi wisata perairan. Luas dari Gili sendiri sebesar 3,5 km persegi dan memang diarahkan menjadi konsep massive and open tourism, di mana ada banyak turis mancanegara ataupun turis lokal yang datang ke Gili untuk berwisata. Pada awalnya, Gili ini hanya berupa sebuah perkampungan nelayan, namun ketika tahun 90-an, Gili ini mulai didatangi oleh turis dan mulai dijadikan sebagai destinasi wisata perairan. Nah, karena adanya shifting dari yang sekedar permukaan nelayan menjadi sebuah pusat wisata, maka dari itu ada banyak resort hingga villa untuk mengakomodasi pertumbuhan turis setiap tahunnya, di mana jumlah dari villa dan resort ini semakin banyak setiap tahunnya. Berikut adalah identifikasi konflik ruangan yang telah saya rumuskan berdasarkan dari jurnal dan berita yang telah saya baca sebelumnya, di mana kalau di Gili Trawangan itu sendiri ada 3 konflik utama. Yang pertama itu mengenai pelanggaran pembangunan sarana prasarana akomodasi wisata di kawasan sepanjang pantai. Di mana menurut jurnal yang saya baca ada sekitar 150 bangunan yang didirikan di kawasan sepanjang pantai, di mana kawasan sepanjang pantai itu yang seperti yang kita tahu juga merupakan kawasan lindung dan itu juga tidak boleh dibangun bangunan apapun. Konflik yang kedua adalah privatisasi lahan, terutama di wilayah pesisir untuk kepentingan akomodasi pariwisata, di mana tentunya ketika kita berbicara mengenai pesisir itu adalah ruang publik yang tidak boleh sama sekali dibatasi penggunaannya oleh siapapun. Namun nyatanya di Gili ini banyak pelaku usaha pariwisata yang seperti mencaplok ruang publik ini dan digunakan untuk kepentingan mereka, untuk kepentingan bersantai yang hanya boleh digunakan oleh pengunjungnya saja, di mana hal ini kan tentu salah. Hal ini tentu tidak sesuai dengan peraturan di mana ruang sempadan pantai itu boleh digunakan untuk siapapun. Nah, kemudian konflik yang ketiga adalah konflik lain kepemilikan lahan antar masyarakat dengan pengusaha, di mana pengusaha di sini adalah PT GTI atau PT Gili Trawangan Indonesia, di mana PT ini sudah diberikan izin untuk mengembangkan lahannya dari tahun 90-an, cuman hingga sekarang pun tidak digarap-garap dan tentunya ini membuat warga kesal. Dan konflik ini akan saya jelaskan pada bagian berikutnya. Untuk identifikasi kasus yang pertama adalah kasus pelanggaran pembangunan, di mana seperti yang kita tahu, Gili Trawangan adalah sebuah destinasi wisata populer di Nusa Tenggara Barat, sehingga banyak pelaku usaha pariwisata yang membangun villa dan resortnya dan hingga ke kafenya di Gili ini. Cuman seiring dengan bertambahnya bangunan itu, semakin marak juga pembangunan restoran dan kafe yang tidak sesuai dengan peraturan yang ada, di mana pembangunan itu dilakukan di kawasan sepanjang pantai, seperti yang bisa dilihat di gambar. Jadi sebetulnya dari pemerintah daerah itu sudah memberikan teguran terhadap pemerintah desa di Gili Trawangan, cuman pemerintah desa ini tidak menggubris dan tetap memperbolehkan bangunan-bangunan ini untuk dibangun. Namun, banyaknya bangunan yang berdiri di kawasan sempadan pantai ini tentunya sangat tidak sesuai dengan rencana yang sudah ada. Terlebih lagi juga melanggar Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai lingkungan hidup, di mana ditetapkan bahwa jarak sempadan pantai itu diatur sejauh 100 meter dari batas pasang tertinggi laut. Hal ini berarti bahwa peruntukan wilayah pesisir sejauh 1 meter merupakan zona konservasi dan pemanfaatan untuk publik. Untuk kasus yang kedua ini memang berhubungan dengan kasus yang pertama tadi, di mana kasus yang kedua ini membahas mengenai privatisasi lahan. Di mana seperti bisa dilihat juga pada gambar, itu ada semacam tempat duduk yang emang disediakan oleh suatu pelaku usaha pariwisata tertentu dan hanya boleh digunakan oleh pengunjungnya saja. Nah, namun ketika bisa dilihat pada gambar itu terletak di pantai, di mana pantai ini kan seperti yang sudah disinggung juga pada bagian sebelumnya, kawasan sepanjang pantai itu hanya boleh digunakan untuk publik dan tidak boleh adanya privatisasi. Maka dari itu di sini sudah terlihat bahwa pelaku usaha ini memang melanggar. Kemudian konflik yang ketiga adalah konflik klaim kepemilikan, di mana pada Gili Trawangan itu sendiri terdapat sebuah lahan besar sebesar 65 hektar, di mana lahan tersebut merupakan lahan yang secara legal dikuasai oleh PT Gili Trawangan Indah atau PT GTI, di mana PT GTI ini berhak untuk mengelola tanah itu dengan HGU di atas HPL yang didapatkan haknya itu dari Pemda NTB pada tahun 96. Dan
PTGT ini memang diwajibkan untuk mengembangkan tanah tersebut untuk dijadikan hotel atau resort yang intinya dapat mengembangkan Pulau Gili ini sendiri. Namun nyatanya hingga sekarang lahan tersebut masih kosong, masih terlantar, dan masih belum dikembangkan sama sekali oleh PT GTI. Tentunya ini merupakan one prestasi ya, karena memang tidak sesuai dengan kontrak yang ada. Maka dari itu keinginan warga Gili itu muncul untuk dapat mengelola aset oleh PT GTI ini, karena emang PT GTI ini tidak sesuai dalam mengelolanya. Hal ini kemudian memunculkan saling klaim terhadap kepemilikan tanah masyarakat. Kemudian ada juga 5 penyebab lainnya mengapa terjadinya pelanggaran pemerataan ruang di Gili Trawangan, yaitu pertama adalah Kabupaten Lombok Utara yang masih terbilang muda sehingga kalau dibilang secara rencana tata ruang itu emang masih belum matang. Kemudian kurangnya kesadaran pelaku usaha dan masyarakat terhadap fungsi daerah samudra pantai, terus terbatasnya lahan di Gili Trawangan yang menyebabkan orang-orang tuh malah ngebangun di samudra pantai. Terus ada juga fenomena abrasi dan juga kurangnya sosialisasi dan sanksi yang tegas dari pihak regulator. Kemudian berikut adalah dampak dari konflik pemerataan ruang, di mana yang pertama itu adanya dispersi sosial, di mana kita bisa lihat dari dua sisi yang berbeda. Pertama itu karena dengan berkembangnya pariwisata dari Gili, sehingga pelayanan yang ada di Gili itu hanya untuk melayani turis mancanegara, sehingga adanya dispersi sosial antara turis ini dengan penduduk lokal. Selain itu dari konflik kepemilikan lahan, di mana PT GT ini hanya memperbolehkan pengusaha tertentu dengan nuansa kolusi untuk mengelola tanah itu, sehingga masyarakat itu tidak mendapat hal apapun, dan dari sini akhirnya terjadilah ketimpangan sosial. Kemudian yang kedua itu adalah dampak lingkungan, di mana akibat tingginya dari aktivitas pariwisata, akibat banyaknya turis atau orang-orang yang datang ke Gili, sehingga menyebabkan banyak sampah dan akhirnya juga berdampak kepada pencemaran lingkungan yang ada seperti pada digambar. Berikut ini adalah landasan regulasi dari konflik pemanfaatan ruang yang ada di Gili Trawangan sendiri. Yang pertama itu ada surat keterangan Gubernur NTB nomor 188/95, di mana di sini membahas mengenai pemberian hak tanah HGU atas APL kepada PT GTI untuk mengelola tanah kosong di Gili Trawangan. Namun pada pelaksanaannya PT GTI ini lalai dalam melaksanakan tugasnya, sehingga perlu dilakukan tinjauan kembali dari surat keterangan ini dan segala kontrak yang ada, dengan mengingat kepada UPA tahun 60 mengenai hak tanah dan juga PP nomor 11 tahun 2010 mengenai penertiban dan pendaya gunaan tanah terlantar, di mana dibilang di situ kalau tanah itu harus dikembalikan kepada masyarakat untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat seperti itu. Kemudian yang kedua itu adanya Perpres RI nomor 51 tahun 2012, di mana tuh diberitahu bahwa garis pantai itu sebesar 100 meter dari pasang tertinggi dan hanya untuk ruang publik. Kemudian tuh yang ketiga itu adanya RT/RW Lombok Utara, di mana di sini tuh emang dibilang kalau bahwa Gili Trawangan itu emang difokuskan sebagai pusat pariwisata dan juga dibuka perizinan untuk investor sebesar-besarnya. Namun ada kontroversi di mana katanya RT/RW ini tidak memiliki sensitivitas terhadap kondisi geospasial yang ada di Gili Trawangan itu sendiri, terutama dalam sektor pariwisata. Yang keempat itu adanya rencana pengelolaan dan zonasi TWP Gili Matra, di mana di sini tuh emang Gili Trawangan sebagai bagian dari Gili Matra ditetapkan sebagai Taman Wisata Perairan, di mana sebelumnya itu pada tahun 93 itu emang ditetapkan sebagai kawasan konservasi perairan nasional. Cuman sekarang emang lebih dibuka lebih untuk pariwisata seperti itu. Kemudian berikut adalah rekomendasi yang sekiranya dapat diberikan untuk mengatasi konflik kerawanan yang ada. Yang pertama itu melalui pemberian sanksi yang tegas, karena menurut jurnal dan berita yang saya baca memang belum tegas pemberian sanksinya. Maka dari itu diperlukan pemberian sanksi yang tegas berupa pembongkaran bangunan dan sanksi denda terhadap pelaku usaha yang masih melakukan pelanggaran pemanahan ruang, misalnya dengan cara mendirikan bangunan di kawasan sambaran pantai. Kemudian yang kedua itu pengetatan regulasi, di mana regulasi yang sudah ada ini harus diketat pelaksanaannya dan diperjelas juga secara substansi biar tidak dinilai kurang sensitif seperti yang tadi sudah sempat saya singgung juga. Kemudian hingga pemberian perizinan dan pengawasan pengembangan pemerataan ruang. Kemudian yang ketiga itu dengan cara kolaborasi kolektif untuk mengatasi konflik klaim kepemilikan yang ada, di mana pemerintah sebagai regulator dapat lebih melibatkan masyarakat lokal dan mempertimbangkan aspirasi mereka, di mana juga perlu diperhatikan capacity building masyarakat, carrying capacity pulau, infrastruktur pendukung, hingga ke kearifan lokal untuk mencapai pariwisata yang berkelanjutan. Dan berikut adalah flowchart dari rekomendasi yang saya berikan. Yang pertama itu dengan caranya identifikasi dulu, kemudian dari pelibatan masyarakat dan juga perumusan regulasi hingga ke pengetatan pelaksanaan dan pemberian sanksi seperti itu. Berikut adalah dasar pusaka yang saya gunakan, baik di jurnal, berita, dan sumber-sumber fotonya.
Sekian versi saya, terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.